disimbolkan huruf X itu dinamakan sebagai independent variable. Sedangkan yang Y atau yang Z itu dinamakan sebagai dependent variable. Kita akan melihat di sini apakah ada hubungan ya antara independent variable dan juga dependent variable. Ya, ini merupakan salah satu contoh judul yang nanti bisa kalian adopsi di quantitative research ya. Apakah ada hubungan, apakah ada korelasi antara student motivation sama writing ability. Kita lihat nanti hubungannya, kalau misalnya itu nanti nilai motivasi siswa itu tinggi, ratingnya itu juga otomatis tinggi atau tidak. Kemudian kalau motivasinya rendah, ratingnya juga rendah atau tidak. Ya, itu kita buktikan dengan melalui correlational study. Kalian bisa lihat di sini koefisiensinya, kalau nanti nilainya 0,81 sampai 1 itu berarti hubungannya sangat kuat. 6 sampai 8 itu kuat, 4 sampai 6 itu sedang, 2 sampai 4 itu lemah, 0 sampai 2 itu berarti tidak ada hubungan. Yang kita cari di sini nanti adalah koefisien korelasi, kemudian koefisien determinasi, significant regresi sama linearity regresi ya, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Ini untuk melihat ya apakah ada apakah regresinya linear atau tidak. Linear itu dalam artian kalau misalnya motivasinya tinggi, ratingnya juga tinggi. Motivasinya rendah, ratingnya juga rendah, itu berarti linear nantinya. Oke, kita awali dari uji single korelasi. Ini juga nantinya bisa kalian pakai ya untuk melakukan penelitian nanti di semester 7. Quantitative research korelasi dengan menggunakan dua variabel. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan ya, setelah kemarin kita menghitung mulai dari validity, kemudian reliability, terus kemudian ada data description, mulai dari frekuensi distribusi, mean, mode, median, standard deviasi, kemudian masuk ke prerequisite testing atau uji prasyarat. Di situ ada normality. Kemudian kalau di bagian korelasi ini nanti akan ada linearity regresi. Kemudian yang terakhir ada hypothesis testing ya, untuk menentukan hubungannya kuat atau lemah. Langkah yang pertama yang kalian lakukan yaitu melihat di Excel. Di sini akan ada data. Kemudian di bagian pojok di sini ada data analysis. Teman-teman buka laptop nggak? Buka laptop nggak? Coba dibuka di Excel, kemudian di fitur data, di bagian pojok kanan itu ada data analysis. Ada tidak? Apakah ada? Oke, sudah kelihatan slide saya? Kalau tidak kelihatan nanti konfirmasi ya. File, saya ulangi ya. Buka di bagian file, kemudian ada option, kemudian di sini ada add-in, ya. Ditunggu dulu. Ini untuk membuka fitur data analisis yang ada di dalam Excel. Ya, ini merupakan fitur bawaan di Excel, tapi terkadang belum dibuka. Ya, kalau di laptop Anda nanti belum ada data analisis, silahkan dibuka dulu dengan mengklik file, kemudian option, kemudian kamu klik di bagian add-in. Nanti ada analisis toolpath. Ditunggu dulu karena ini online, sehingga agak sedikit lama.
Ada yang sudah bisa membuka add-in? Dan ini belum bisa dibuka, sebentar. Kalau sudah dibuka add-in-nya, di situ ada tulisan Analysis Toolpack ya. Kamu klik, kemudian kamu klik yang di bawah itu ada tulisan Go. Ya, kemudian kamu klik Go. Analysis Toolpack itu kamu klik, kemudian kamu klik Go. Itu untuk memunculkan fitur data analisis yang ada di dalam Excel. Ada yang sudah bisa membuka? Nah, ya. Ini kan ada tulisan Analysis Toolpack ya, kemudian kamu klik Go, kemudian kamu centang yang di bagian Analysis Toolpack sama Analysis Toolpack VBE, kemudian kamu klik OK. Lah, kalau sudah kamu klik OK di bagian data, kemudian di sini akan ada fitur data analisis. Saya lanjut ya. Bisa dipahami? Bisa, sir. Ya, saya lanjutkan ya. Kita akan klik data analysis. Di dalam data analysis ini nanti fiturnya banyak ya, mulai dari experimental study, regresi sampai korelasi semuanya ada ya. Kita akan mencari linearity regresi ya, biar nanti hasilnya bisa mencakup semua termasuk korelasi. Kita cari yang regresi, kemudian kita klik OK. Di sini ada tulisan input Z range ya. Kita ya, kemudian untuk yang X kita blok yang X. Oke, terus kemudian kamu cek di situ output range-nya. Ini untuk mengisi kira-kira ditaruh di mana. Saya taruh di sini ya hasilnya ya. Terus kemudian kamu klik labelnya diklik, terus kemudian kamu klik OK. Oke, ya. Kalau sudah seperti ini, ya, kemudian tinggal dirapikan, ya. Oke, hasilnya sudah ketemu, kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Ya, kalau sudah, kita bikin di belakang koma ini 3 ya, 3 angka. Di belakang koma kita isi 3 angka aja. Oke,
Yang perlu kita bold di sini yang pertama yaitu ada ini ya, multiple R sama R square, kemudian signifikan F, kemudian koefisien, kemudian ada P value. Kalau sudah seperti ini, kemudian baru kita baca ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke ya, setelah kita melihat di sini multiple R itu adalah data yang kaitannya dengan korelasi atau koefisien korelasi. Kita tinggal baca di sini. The correlation between X and Z is (0,745) ya. It means 0,745 itu berarti di rentan ini ya. It means that the correlation coefficient is strong. Oke, ini kesimpulan yang pertama ya. Berarti hubungan antara X dan Z itu kuat, koefisiennya kuat. Yang kedua adalah koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi kamu bisa lihat di situ ada R square. R square-nya ada di angka 0, ini menandakan bahwasanya bahwasanya 55% varian of itu ditentukan oleh X. Is by X. Nah, and 65 itu berarti 100%, sisa 45 ya. And 45% variance of mean is determined by other factors. Ini ya. Kemudian signifikan regresinya kalian bisa lihat di situ. Untuk melihat signifikan regresinya ada di sini 0,013 ya. The significant regression score of significant regression is
0,013. It means that T obtained is lower than T tabel, yaitu 0,05. It means the score of significant regression di sini ada di angka 0,013. Ini menandakan bahwasanya T obtain-nya itu adalah 0,013, itu lebih rendah dibandingkan dengan T tabel. T tabelnya ada di angka 0,05, ya, standarnya adalah 0,05. Jadi kalau nanti T obtain-nya ini nanti lebih rendah dibandingkan T tabel, itu berarti regresinya signifikan atau ada signifikan korelasi between X dan juga Z. Tapi kalau nanti T obtain-nya di sini itu lebih tinggi dibandingkan dengan T tabel, itu berarti regresinya tidak signifikan atau tidak ada signifikan korelasi antara X dan Z. Kemudian, based on the simple linear regression, ya, J itu sama dengan A-nya di sini, intercept. Ini A, kemudian B-nya adalah yang E. A-nya adalah di angka 1,55. Kemudian ditambah dengan 0,74 X. Oke ya, ini kok regresinya kok bisa linear, karena di sini ya A-nya ini menunjukkan positif, sedangkan yang B ini juga positif. Itu berarti linear. A ini menunjukkan negatif, kemudian yang B itu juga menunjukkan negatif, juga linear. Yang tidak linear itu kalau nanti interceptnya ini atau A-nya di sini itu nanti negatif, kemudian B-nya positif, ya itu berarti nanti tidak linear atau dibalik, ya intercept atau A-nya di sini nanti menunjukkan angka negatif, kemudian yang B menunjukkan angka positif, itu berarti tidak linear. Bisa dipaham? Ada yang tanyakan? Nah, kalau sudah sampai sini, ya, itu berarti korelasi Anda sudah selesai. Ya, nanti bisa tampilkan di chapter 4. Ya, yang dibutuhkan kumpulannya adalah yang paling bawah ini, 4 ini ya. Kemudian kamu interpretasikan sesuai dengan judul kalian masing. Halo, bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Ini untuk yang single korelasi. Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Sekarang kita lanjut yang multiple ya.
Untuk penghitungan multiple itu sama dengan yang ada di single, cuma di sini x-nya jumlahnya lebih dari 1 ya. Untuk menghitung sama, kita klik data, kemudian di sini ada data analysis, kemudian ada regresi, kita klik. Oke, kemudian input z ya, z-nya ini ada di angka ini. Blok. Terus kemudian x-nya, karena x-nya di sini ada 1 sampai 2, maka kita blok dua-duanya. Ini kita blok. Oke, lalu kita centang, kemudian output range-nya kita taruh di sini ya. Oke, kalau sudah kemudian klik oke. Oke, terus kemudian habis itu kita rapikan terlebih dahulu seperti tadi. Oke, seperti tadi ya, belakang koma 3 angka saja, dan tidak terlalu banyak. Oke, kemudian kita akan build terlebih dahulu data mana yang dibutuhkan. Ini ada di angka, multiple-nya ada di angka 0,757 ya, berarti ada di angka sini, hubungannya kuat. Terus kemudian untuk menyimpulkannya sama dengan yang di, nah, jadi maka kita copy saja hasilnya. Cuman angkanya kecil berbeda nanti. Yang tadi angkanya 0,745, sekarang 757 ya, tapi tetap hasilnya sama ya, strong. 57. Kemudian untuk koefisien determinasinya tadi ada di angka 55%, kalau di sini ada di angka 57%. itu berarti sisanya 43 ya. Oke, terus kemudian signifikan regresinya untuk X1, kalian bisa lihat di sini X1-nya p-value-nya ada di angka 0,019 ya. Ada di angka 0,019, itu masih di bawah 0,05 ya, jadi makanya regresinya ini X-nya diganti dengan XL. Ini X1 ya. Untuk yang X2-nya di sini kita lihat p-value-nya ada di angka 0,606. Ini berarti hubungannya tidak signifikan. Antara X2.
karena ada di angka 0,606. Kenapa kok tidak signifikan? Karena T obtennya ini lebih tinggi dibandingkan dengan T tambahan. Kalau yang X1 itu signifikan, tapi kalau yang X2 itu tidak signifikan. Di sini bukan lower ya, tapi higher. Oke, kemudian kita lihat linearity regresinya. Based on multiple ya. Ini kita lihat ya, kita hitung di sini ya. Y sama dengan B-nya di situ ada di angka 0,997 ya. Ditambah dengan 0,746. Kemudian di tengah, di sini ada di angka 0,7 ya. Berarti ini sama dengan 0,07 nah 0,81 ya. Oke, kalau lihat di sini menunjukkan bahwasanya Z-nya ini positif, kemudian X-nya juga positif ya. Berarti based on multiple linear regression yang di-conclude that the regression is linear. Oke, ada yang tanyakan? Masih kelihatan sensing saya? Masih, sir. Ada yang tanyakan? Silakan. Belum. Yakin? Oke, kalau sampai sini ya berarti untuk yang multiple korelasi ini sudah selesai ya. Bedanya apa antara single dengan multiple? Kalau yang single itu variabelnya cuma 2 toh. Ya, kalau yang single yaitu variabel X sebagai variabel independen, variabel Z itu sebagai variabel dependent. Kalau yang multiple ini berarti nanti variabelnya jumlahnya ada 3. Nanti kalian akan mencari 3 formulasi yang ada di dalam penelitian kalian. Kalau yang pertama tadi kan cuma untuk mengetahui apakah ada hubungan antara student motivation sama rating ability. Sudah selesai sampai sini ya. Tapi kalau untuk yang multiple ini nanti akan ada 3 ya, apakah ada hubungan antara motivasi dan writing, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada hubungan antara creativity dengan writing, itu yang kedua. Untuk yang motivasi sama writing pakainya yang single untuk apa itu namanya penghitungnya. Yang creativity sama writing itu kan juga single untuk menghitungnya. Itu yang problem statement yang kedua. Problem statement yang ketiga, apakah ada hubungan antara motivasi, creativity terhadap writing. Itu baru pakainya adalah multiple korelasi. Bisa dipahami nggak? Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Halo? Ada yang tanya kan nggak?
Tidak, Pak. Yakin? Oke ya, berarti saya selesai ya untuk mengajarkan terkait dengan korelasi ya. Yang kemarin mulai dari validity, kemudian data deskripsi, kemudian prerequisite testing, sampai ini uji korelasi untuk yang 2 variabel sama 3 variabel. Ya, apa yang kalian dapatkan di sini nanti silahkan diaplikasikan pada waktu riset penelitian ya, dengan menggunakan Excel. Tapi kalau nanti kalian menggunakan SPSS ya paling nggak kamu di mata kuliah di sini sudah tahu prosesnya. Ya, walaupun nanti pada endingnya pada waktu penelitian kalian menggunakan SPSS ya tidak apa-apa, karena di SPSS tidak perlu serumit ini. Ya SPSS kamu tinggal masukkan data aja, kemudian di situ sudah muncul nanti mulai dari mean, kemudian standar deviasi, terus kemudian korelasi, sudah ada semuanya. Cuman tidak tahu prosesnya. Angkanya sudah muncul, walaupun angkanya di Excel sama di SPSS itu nanti angkanya sama, cuman tidak muncul prosesnya. Tapi kalau di Excel kalian tahu prosesnya. Begitu. Ada yang tanyakan silakan. Untuk yang korelasi ya, ini sudah selesai untuk yang korelasi. Nanti malam saya kirimkan simulasi ya, atau latihan soal terkait dengan korelasi ini yang 3 variabel. Ya. Silahkan nanti dicari ya, mulai dari koefisien korelasi, kemudian koefisien determinasi, kemudian signifikan regresi untuk yang x1, x2 sampai nanti multiple linear regresinya. Nanti malam saya kirimkan, silahkan dikerjakan, nanti deadline-nya sampai hari Sabtu ya. Terus kemudian minggu depan kita masih masuk ya, masuk dulu, nanti kita akan pelajari terkait dengan experimental study. Kalau sudah sampai experimental study, kemudian nanti simulasi sudah bisa. Kalau sudah bisa nanti kita UAS ya. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Pak, mau tanya Pak, Ya silakan. untuk bagian data analisis tadi yang diklik apa aja ya Pak? Soalnya tadi pop-up-nya tidak muncul Pak di Oke, yang di bagian data analisis ini untuk yang korelasi ya. Untuk yang korelasi kamu klik di sini juga ada korelasi, tapi hasilnya tidak lengkap. Ada korelasi. Ya, saya menemukan yang lengkap itu malah ada di bagian regresi, ada tulisan regression. Oke? Bisa dipahami Mas? Ini Pak, untuk kan tadi diklik bagian data analisisnya Pak. Nah setelah klik data analisis kan muncul pop-up-nya Pak. Kita pilih ada beberapa varian yang harus diklik, kita mau cari korelasi dan sebagainya, itu yang mana Pak kira-kira sama regresi gitu. Yang regresi kamu klik yang regresi, yang tulisannya regression. Oke Pak, terus Itu yang kamu klik di bagian regression, bukan yang korelasi. Kalau korelasi ini nanti hanya untuk mencari apakah ada hubungan antara X sama Y. Tidak ada nilai koefisien determinasi, tidak ada regresi, itu nggak muncul. Tapi kalau nanti kamu klik regresi, itu korelasinya termasuk di dalamnya sudah muncul. Seperti itu ya. Ada lagi yang tanyakan silakan. Yang lain? Sudah cukup? Aman ya? Nanti hasilnya ini saya kirimkan di WhatsApp grup ya. Hasil Excel-nya saya kirimkan di WhatsApp grup. Nanti malam saya kirimkan simulasinya terkait dengan multiple korelasi. Enough? Ada yang tanyakan?